terbentang luas samudra dunia, melambangkan indahnya permata bangsa. Salam sapa kami haturkan. Apa kabar hadirin sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'asana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam, wassalatu wassalamu ala zakatil kiram wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dengan bismillah kami mulaikan, salam dan sembah kami haturkan. Izinkan kami menyampaikan syarhan Quran. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, Serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Februari 2019 kita dihebohkan dengan seorang siswa yang menentang seorang guru dan kemudian melakukan perbuatan tercela di dalam kelas. Dengan santai dan tanpa rasa malu menghisap sebatang tembakau. Sementara itu, menurut data Survei dan Kesehatan Indonesia atau biasa disebut SDKI 2017 mengungkapkan sekitar 2% remaja wanita usia 15 sampai 24 tahun dan 8% remaja pria di rentang usia yang sama telah melakukan hubungan seksual sebelum adanya ikatan pernikahan. Sungguh ini merupakan potret kehidupan Yang memilukan, Mengkhawatirkan. mencemaskan, bahkan menakutkan. Berada di tengah dekadensi moral generasi bangsa saat ini, seolah sedang berjalan di atas pecahan kaca dan tumpukan duri. Wahai anak bangsa, tidakkah kita ingat dengan kalimat membara dari seorang proklamator Indonesia, Bung Karno? beri aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Tidakkah kita ingat dengan istilah agent of change atau biasa disebut agen perubahan dan agent of social control atau biasa disebut agen pengawasan sosial? Tidakkah kita ingat bahwa di tangan pemudahlah urusan umat dan di pundaknya lah kehidupan ini? Apa jadinya nasib negeri tercinta ini Jika pemuda bangsanya tidak beradab dan tidak bermoral? sopan santun tidak lagi menjadi tuntutan perilaku, terhadap peraturan dilanggar, Terhadap aturan agama diacuhkan, Terhadap orang tua tidak diperdulikan. terhadap diri sendiri dirusak bahkan dihancurkan. Astaghfirullahalazim. Oleh karena itu hadirin, fenomena demoralisasi kronis yang telah banyak terjadi di negeri ini menimbulkan kegelisahan akademik kami untuk bisa memberikan kontribusi yang berarti sebagai bentuk kepedulian bangsa ini untuk memberikan konsep solutif, konstruktif terkini melalui syarhil Quran kami yang berjudul Keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa dalam bingkai Islam. dengan merujuk pada ayat Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 berikut ini.
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kejam, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkannya dan menjalani segala apa yang diperintahkannya. Secara implisit, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat Al-Tafsir min Fath Al-Qadir menjelaskan bahwa konklusi dari ayat tersebut adalah menjaga istri agar menjadi solihah yang pandai menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, serta menjaga harta suaminya. Tapi tak kalah pentingnya nilai adalah dia pandai menjaga, membina, serta mendidik anak-anaknya. Quraish Shihab menambahkan bahwa pendidikan harus diawali dari rumah. Orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya dan pasangan suami istri bertanggung jawab terhadap perilakunya masing-masing. Menurut Thomas Likona dalam bukunya Education for Character mengatakan bahwa secara umum keluarga merupakan sumber pendidikan moral yang paling utama bagi anak-anaknya. Keluarga adalah guru pertama dalam mendidik moral. Hubungan orang tua dan anak dipengaruhi oleh ikatan emosi. Seorang anak diibaratkan kertas putih yang kosong, polos dan bersih, belum memiliki bentuk jiwa yang tetap. Namun realitas yang terjadi, beberapa orang tua justru menetapkan karakter anak sesuai apa yang diinginkan orang tuanya, sehingga tidak dapat dinafikan karakter seorang anak yang emosional, beruntar, tak bermoral, izin pergi kuliah tapi justru berjalan ke arah yang salah. Identitas di KTP beragama Islam tapi dugem tiap malam. Ngakunya generasi kekinian tapi tidak pandai membaca Al-Quran. Bukannya menjadi generasi yang membanggakan dengan pendidikan, justru menjadi generasi pemakai narkoba yang berlebihan. Bahkan yang lebih menyedihkan, ketika jenazah orang tua selesai dikafankan, namun anak tak mampu menyolatkan. Maka hadirin, sebagai solusinya dalam konteks ini, setiap orang tua tidak hanya memiliki kewajiban untuk menumbuhkan anak secara fisik, tetapi juga memiliki kewajiban mendidik anaknya, terutama dalam nilai agama dan akhlak. Karena nilai pendidikan inilah yang menjadi pedoman dasar seorang anak dalam menjalani kehidupannya, sehingga seorang anak memerlukan Bimbingan, Pengarahan dan pengawasan dalam menuju kedewasaan. Maka sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah, Quran Surat Al-Luqman ayat 13-14 berikut ini. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguh mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Pada surat Luqman ayat 13, Allah menggambarkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu Luqman bin Anqa bin Sadun dan nama anaknya Sarah, agar anaknya tersebut hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ungkapan la tusyrik billah dalam ayat ini memberikan makna bahwa ketauhidan merupakan materi terpenting yang harus ditanamkan terhadap anak. Oleh karena itu, Al-Ghazali dalam Ilyah Ulumuddin menyebutkan bahwa salah satu di antara tugas pendidik ialah menyayangi anak didiknya sebagaimana seorang ayah menyayangi anaknya, bahkan lebih, dan selalu menasehati serta mencegah anak didiknya agar terhindar dari akhlak tercela. Dalam ayat 14 dapat diungkapkan pula makna tujuan manusia yang terangkum dalam kalimat Ilyah Masyir, yaitu kembali kepada kebenaran, karena hakikat di mana sumber kebenaran itu sendiri adalah Allah semata-mata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, serta Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. sebagai kesimpulan sekaligus penutup dalam syarah ini, maka kami menawarkan 4M, Yaitu pertama, mari membina keluarga harmonis, karena harmonisasi kondusif membantu efektivitas pembinaan psikologis anak. kedua, Mari mendidik moral anak sedini mungkin, karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam membentuk karakter seorang anak. ketiga, Mari membangun bangsa melalui pembinaan generasi, karena revolusi mental yang sesungguhnya adalah implementasi nilai-nilai agama pada diri, keluarga, kerabat, terlebih lagi masyarakat. keempat, Mari bersama kita berdoa
Semoga kita menjadi insan yang beriman, jujur dalam perkataan, lembut pada perbuatan, pandai menjaga kehormatan, berguna di masa depan. Wassalam.